Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024. Saya Magus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 3 keutamaan pada masa Prapaskah adalah berdoa, berpuasa, beramal atau bersedekah. Bagi orang Yahudi, 3 keutamaan ini adalah sesuatu yang menjadi identitas bagi seorang yang suci, orang yang saleh, orang yang taat beragama. Bagaikan 3 kartu identitas bagi seorang beragama, beriman. Sayangnya saudara-saudari, seringkali ada salah kaprah. Ada malpraktek, katakanlah demikian. Orang memperbanyak doa agar dipuji orang lain. Yang lain berpuasa agar dikagumi dan dihormati orang, maka sengaja ditunjukkan di muka umum. Orang memberi sedekah sebagai sebuah show akan kebajikan, sebuah pencarian pujian, sebuah tebar pesona. Malpraktek semacam ini yang seringkali dikritik oleh Yesus di dalam kesaksian hidup orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena itulah saudara-saudari, Yesus lalu mengajarkan doa yang sangat terkenal, yaitu doa Tuhan. Doa Bapa kami yang sangat singkat. Sebagai suatu, katakanlah, cara untuk menunjukkan kepada para murid bahwa berdoa itu tidak perlu bertele-tele, apalagi kemudian dengan maksud mencari pujian, penghormatan, dan sebagainya. Yesus menunjukkan inti doa sebagai sebuah relasi cinta, relasi kasih antara anak dan bapa. Sebuah pengakuan atas panggilan memuliakan Bapa, menghadirkan kerajaannya di tengah dunia, melaksanakan kehendaknya dalam praktek hidup. Sebuah panggilan untuk hidup dalam kasih satu sama yang lain, bebas lepas dari dosa dan kejahatan, serta upaya waspada agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudari-saudara, betapa sangat singkat doa yang diajarkan Yesus. Tapi justru di sanalah poin-poin yang paling pokok yang perlu ada dalam sebuah doa. Maka jangan bertele-tele. Jangan, apalagi dengan tujuan-tujuan yang sangat lahiria untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kehormatan, karena doa akan menjadi penuh dengan kemunafikan. Saudari-saudara,
Seringkali orang mengeritik atau bahkan mungkin menyampaikan sinis bahwa doa gereja Katolik itu bertele-tele, apalagi kalau itu menyangkut doa rosario, doa salam Maria dan sebagainya, yang diulang-ulang, doa litani juga yang diulang-ulang, doa novena dan sebagainya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dengan bertele-tele. Sebab Yesus juga 3 kali berdoa mengulangi permohonan yang sama di Taman Zaitun. Yang bertele-tele adalah doa yang penuh permainan kata-kata, penuh keindahan, diulang-ulang tanpa makna, lebih mementingkan umbaran rentetan kata-kata yang manis, kata-kata puitis, tapi tanpa isi, tanpa penjiwaan, tanpa pemaknaan. Itulah doa yang bertele-tele. Karena itu Yesus mengajari kita doa Bapa kami, supaya dalam doa kita fokus memuji Tuhan, memuliakan namanya. Dalam doa kita memanggil Dia sebagai Bapa, dan melalui doa kita menghadirkan kerajaannya. Kita membuat kehendaknya terjadi di tengah dunia. Doa itu juga menjadi panggilan untuk hidup dalam kasih satu sama yang lain, yang terwujud dalam mengampuni orang yang bersalah, sebagaimana kita juga ingin diampuni. Dan supaya kita diluputkan dari yang jahat, dijauhkan dari pencobaan. Itulah inti doa menurut Yesus. Maka tidak perlu doa yang bertele-tele. Saudara-saudari, umat beriman terkasih, moga-moga dalam masa Prapaskah ini kita semakin diteguhkan untuk berdoa dengan sepenuh hati, bukan doa bertele-tele. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berdoa apa yang perlu, apa yang penting, yang memuliakan nama Tuhan dan yang menghadirkan kerajaannya di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami apa yang paling perlu di dalam sebuah doa, memuji memuliakan nama-Mu, membuat kerajaan dan segala kehendak-Mu terjadi, dan agar kami dalam hidup bersama senantiasa membangun kasih persaudaraan, saling mengampuni, menjauhkan diri dari segala macam kejahatan dan pencobaan. Kuatkan kami selalu, agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami semakin membuat kerajaan-Mu nyata, kehendak-Mu terlaksana di tengah dunia. Kulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.